Anissa adalah wanita sederhana berusia 29 tahun. Ia menikah dengan Bima 5 tahun lalu, dan sejak hari pertama pernikahan, cintanya pada Bima tak pernah goyah. Bima adalah seorang pria yang penuh semangat, pengusaha kecil yang dikenal baik hati dan murah senyum. Hidup mereka semula penuh kebahagiaan meski sederhana. Namun, semuanya berubah drastis ketika kecelakaan tragis menimpa Bima suatu malam. Bima sedang dalam perjalanan pulang dari kota membawa barang dagangan untuk usaha kecilnya. Di tengah hujan deras, mobil yang dikendarainya tergelincir dan menabrak sebuah tiang. Kecelakaan itu membuatnya mengalami cedera otak serius dan koma. Dokter mengatakan bahwa kondisi Bima adalah pasien vegetatif, di mana peluangnya untuk sadar sangat kecil. Berita itu menghancurkan hati Anissa. Namun, ia tak menyerah pada keadaan. Dengan tekad yang besar, Anissa membawa Bima pulang ke rumah untuk dirawat. Meski banyak yang menyarankan agar Bima dirawat di rumah sakit atau panti rehabilitasi, Anissa menolak. Dia suamiku. Tanggung jawabku adalah merawatnya. Apapun yang terjadi, katanya kepada keluarganya, setiap hari, Anissa melakukan rutinitas yang sama. Ia bangun pagi-pagi buta untuk memasak dan membersihkan rumah. Setelah itu, ia merawat Bima dengan penuh kasih sayang. Membersihkan tubuhnya, mengganti pakaian, dan memastikan suaminya mendapatkan makanan cair yang diberikan melalui selang. Anissa juga tak pernah lupa membacakan doa di samping tempat tidur Bima. Para tetangga sering melihat Anissa menggendong cucian ke sungai atau menjemur pakaian di halaman. Beberapa dari mereka terharu dengan keteguhannya. Anissa itu luar biasa, kata Burina kepada Bu Fatimah, tetangga sebelah rumah Anissa. Dia tetap setia merawat suaminya yang koma. Kalau saya yang di posisinya, mungkin sudah menyerah. Betul, Burina. Saya sering lihat dia bicara sendiri di samping suaminya, seperti meyakinkan bahwa suaminya akan sadar, tambah Bu Fatimah. Namun, di balik pujian itu, tak sedikit yang merasa kasihan. Anissa masih muda, cantik pula. Sayang sekali hidupnya habis hanya untuk merawat orang koma. Gumam Pak Rahmat, seorang pria tua di ujung desa, tapi Anissa tidak peduli dengan omongan orang. Baginya, Bima adalah belahan jiwanya. Ia percaya bahwa cinta mereka bisa melewati segala rintangan. Bahkan yang seberat ini, di malam-malam yang sunyi, Anissa sering menangis diam-diam di samping tempat tidur Bima. Ia menggenggam tangan suaminya dan berbisik, "Bima, aku di sini. Aku nggak akan pergi. Kamu harus bangun." Ya, kadang-kadang, ia merasa seperti berbicara dengan tembok. Tapi di sudut hatinya, ia selalu menyimpan harapan bahwa suaminya akan sadar suatu hari nanti. Kesetiaan Anissa menjadi buah bibir di desa Sukamaju. Bahkan di acara pengajian atau arisan, para wanita sering menjadikannya contoh. Kalau kalian mau tahu arti cinta sejati, lihat saja Anissa. Dia setia dalam susah maupun senang, ujar Burina di suatu pengajian. Anissa sendiri tak pernah merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang luar biasa. Baginya, kesetiaan adalah bagian dari janjinya saat menikah dengan Bima. Namun, ia tidak bisa memungkiri bahwa merawat suami yang koma selama bertahun-tahun adalah ujian berat yang tak semua orang bisa jalani. Bagi Anissa, cintanya pada Bima adalah bahan bakar yang membuatnya terus bertahan. Setiap hari adalah pengorbanan, tetapi juga sebuah perwujudan dari janji yang diucapkannya di hadapan Tuhan. Untuk tetap bersama, dalam keadaan sehat maupun sakit, hari-hari Anissa berlalu seperti biasa. Ia menjalani rutinitas merawat Bima, bekerja menjahit, dan sesekali menerima bantuan dari tetangga yang iba padanya. Namun, beberapa minggu terakhir, tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan kehilangan nafsu makan. Awalnya, ia mengira itu hanya akibat kelelahan. "Aku harus lebih banyak istirahat," gumamnya, mencoba menghibur diri. Namun, gejala itu semakin sering muncul. Pada suatu pagi, saat sedang mencuci pakaian di halaman, tubuhnya limbung hingga hampir jatuh. Untung saja Burina yang kebetulan lewat segera menolongnya. "Anissa, kamu baik-baik saja? Kamu pucat sekali," tanya Burina khawatir. "Iya, Bu. Cuma pusing sedikit." "Mungkin karena kurang tidur," jawab Anissa sambil memaksakan senyum. "Kalau pusing terus, coba periksa ke bidan. Jangan sampai sakit tambah parah," saran Burina. Merasa khawatir, Anissa akhirnya memutuskan pergi ke bidan desa keesokan harinya. Di sana, bidan Siti memeriksanya dengan seksama. Namun, hasil pemeriksaan membuat Anissa tercengang. "Bu Anissa, selamat ya. Ibu hamil.
kata bidan Siti dengan senyuman. Anissa membeku. Hamil? Itu tidak mungkin, pikirnya. Ia belum pernah melakukan hubungan suami istri selama Bima koma. Bu Siti, apa mungkin ada kesalahan? Suami saya, dia koma. Katanya dengan suara bergetar. Bidan Siti terkejut mendengar itu. Tapi, hasil pemeriksaannya jelas. Usia kandungan ibu sekitar 2 bulan. Tidak mungkin salah, jawab bidan dengan hati-hati. Anissa pulang dengan perasaan campur aduk. Ia bingung, takut, dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, yang lebih mengejutkan adalah reaksi warga desa ketika berita itu menyebar. Entah bagaimana, kabar kehamilannya terdengar oleh para tetangga dalam waktu singkat. Anissa hamil? Bukannya suaminya koma? Kok bisa? Bisik Bu Rina pada Bu Fatimah saat belanja di warung. Jangan-jangan dia selingkuh. Mana mungkin orang koma punya anak? Jawab Bu Fatimah dengan nada sinis. Berita itu menyebar seperti api. Anissa yang dulu dipuji karena kesetiaannya, kini menjadi bahan gunjingan. Orang-orang mulai memandangnya dengan tatapan mencurigakan setiap kali ia lewat. Bahkan, beberapa tetangga yang dulu baik padanya mulai menjauh. Anissa, jangan-jangan selama ini dia cuma berpura-pura setia. Ujar Pak Rahmat di sebuah pertemuan warga. Hujatan demi hujatan datang tanpa henti. Anissa merasa semakin tertekan. Ia hanya bisa menangis setiap malam, berbisik di samping Bima. Bima, apa yang harus aku lakukan? Semua orang menghakimiku. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Namun, tekad Anissa untuk mencari kebenaran tetap kuat. Ia tahu bahwa bayi yang dikandungnya adalah milik Bima. Meski orang-orang tak percaya, ia berjanji akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ketika tuduhan semakin menjadi-jadi, Anissa memutuskan untuk pergi ke kota dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit besar. Ia ingin mendapatkan kepastian medis yang bisa menjelaskan kehamilannya. Di tengah perjalanan yang berat itu, ia hanya memiliki satu harapan, bahwa kebenaran akan terungkap dan nama baiknya akan kembali. Anissa merasa cemas saat memutuskan untuk pergi ke rumah sakit besar di kota. Ia tahu keputusan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya, dan ia berharap bahwa hasil pemeriksaan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Perjalanan panjang itu terasa semakin berat, karena bayang-bayang hujatan dari tetangga yang terus menggelayuti pikiran Anissa. Namun, tekadnya tak goyah. Ia percaya bahwa kebenaran akan terungkap. Di rumah sakit, Anissa langsung menemui dokter spesialis yang ahli dalam kasus pasien vegetatif. Dokter tersebut, Dr. Farhan, menerima Anissa dengan penuh perhatian. Setelah mendengar penjelasan Anissa tentang kondisi Bima yang koma selama 3 tahun, Dr. Farhan mengangguk dan menyarankan agar Anissa menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut. Bu Anissa, kami akan melakukan beberapa tes, termasuk pemeriksaan ultrasonografi dan tes lainnya untuk memastikan kondisi kehamilan Anda, kata Dr. Farhan. Anissa menjalani pemeriksaan dengan perasaan campur aduk. Ia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika hasilnya tak sesuai harapannya. Setelah beberapa saat, dokter keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah yang serius. Namun ada secercah senyum di bibirnya. Bu Anissa, saya rasa saya tahu apa yang terjadi, kata Dr. Farhan. Kehamilan Anda memang benar-benar berasal dari suami Anda. Bima. Anissa menatap dokter dengan mata terbuka lebar. Tapi bagaimana bisa? Tanyanya dengan suara bergetar. Bima kan koma, bagaimana mungkin saya bisa hamil darinya? Dr. Farhan duduk di depannya dengan tenang. Kehamilan Anda terjadi karena kondisi yang sangat jarang. Bima mungkin berada dalam keadaan vegetatif, tapi meskipun tanpa kesadaran penuh, tubuhnya masih bisa memberikan respons fisik. Ada kemungkinan bahwa, meskipun dia tidak sadar, sistem tubuh Bima masih bisa melakukan tindakan refleks seperti menghasilkan sel sperma. Anissa terkejut mendengar penjelasan itu, namun ia merasa lega. Ini adalah bukti yang ia butuhkan untuk membuktikan kepada dunia bahwa ia tidak bersalah. Ia tahu ini adalah keajaiban yang tak dapat dijelaskan sepenuhnya. Tapi itu adalah kenyataan yang harus diterimanya, dokter. Farhan melanjutkan, meski sangat jarang, pada beberapa kasus pasien vegetatif, tubuh mereka masih dapat melakukan beberapa fungsi biologis, meskipun tanpa kesadaran. Kehamilan Anda terjadi melalui mekanisme alami meski suami Anda dalam kondisi koma. Ini adalah kasus medis yang langka. Dan saya rasa Anda perlu berbicara dengan keluarga dan teman-teman untuk menjelaskan hal ini. Anissa menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan. Kebenaran yang ia cari selama ini akhirnya terungkap.
Ia tidak pernah mengkhianati Bima. Kehamilan ini adalah hasil dari cinta mereka yang murni. Meskipun dalam keadaan yang penuh kesulitan, setelah pemeriksaan selesai, Anissa membawa hasil USG dan surat keterangan dari dokter. Ia merasa seberat apapun tantangannya, kebenaran kini ada di tangannya, dan ia akan membawa kebenaran itu pulang ke desa Sukamaju. Setibanya di rumah, Anissa langsung mendatangi tetangga-tetangga yang telah menghujat dan meragukan dirinya. Di depan mereka semua, ia menunjukkan hasil pemeriksaan dan penjelasan dari Dr. Farhan. "Saya tahu kalian semua mungkin tidak percaya," kata Anissa dengan suara yang tegas namun penuh ketenangan. "Tapi ini adalah hasil pemeriksaan medis. Kehamilan saya memang berasal dari Bima. Saya tidak pernah selingkuh. Saya hanya setia merawat suami saya yang koma. Kalian harus percaya bahwa saya tidak berbohong." Tetangga-tetangga yang mendengar penjelasan Anissa terdiam. Bu Rina, yang selama ini paling keras menuduh, akhirnya menyadari bahwa ia telah salah menilai Anissa. Kami mohon maaf. Kami telah berburuk sangka padamu," kata Bu Rina dengan suara gemetar. "Kami tidak tahu semua ini. Kami hanya mengira, kami hanya mendengar desas-desus Pak Rahmat, yang selama ini sering mengomentari, kini merasa sangat bersalah. Anissa, kami salah. Kami tidak seharusnya meragukanmu. Kamu telah menunjukkan kesetiaan yang luar biasa, Anissa. Meskipun hatinya terluka oleh tuduhan-tuduhan mereka, tetap memilih untuk memaafkan mereka. Saya tahu kalian semua hanya khawatir. Tapi sekarang saya hanya ingin hidup tenang bersama keluarga saya. Tolong jangan pernah lagi menghakimi orang tanpa mengetahui kebenarannya." Keesokan harinya, berita tentang kehamilan Anissa yang sebenarnya segera tersebar luas di desa. Para tetangga yang sebelumnya menyebarkan gosip kini merasa malu dan menyesal. Mereka menyadari betapa mereka telah salah menilai seorang wanita yang hanya berusaha setia pada suaminya. Anissa, dengan hati yang penuh kedamaian, melanjutkan perjalanannya sebagai seorang ibu yang akan segera melahirkan seorang anak yang sangat istimewa. Kehamilannya, meskipun penuh dengan tantangan dan hujatan, akhirnya membuktikan bahwa cinta yang tulus dan kesetiaan yang dalam memiliki cara untuk mengatasi segala rintangan. Bahkan yang tak terduga sekalipun, hari-hari setelah kebenaran terungkap menjadi masa yang penuh dengan penyesalan bagi para tetangga Anissa. Kejadian itu tidak hanya mengubah pandangan mereka terhadap Anissa, tetapi juga menimbulkan pertanyaan dalam hati mereka tentang bagaimana mereka telah menilai orang lain hanya berdasarkan prasangka dan desas-desus. Setelah Anissa menunjukkan hasil pemeriksaan yang sah dari rumah sakit dan penjelasan medis tentang kondisi suaminya, kebanyakan tetangga mulai merasa malu. Hujatan dan tuduhan mereka yang dulu begitu lantang kini terasa seperti luka yang dalam. Mereka merasa tidak hanya salah menilai Anissa, tetapi juga telah merusak nama baik seorang wanita yang telah berkorban begitu banyak untuk keluarganya. Bu Rina, yang sejak awal paling keras mengkritik Anissa, merasa sangat terpukul. Dalam beberapa hari pertama setelah kebenaran terungkap, dia mengurung diri di rumahnya. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bersalah, karena telah menjadi bagian dari orang-orang yang meragukan kejujuran Anissa. Bahkan selama beberapa malam berturut-turut, Bu Rina terjaga hingga larut malam, bergumul dengan pikirannya, "Apa yang telah aku lakukan?" Gumam Bu Rina kepada dirinya sendiri, menunduk menyesali sikapnya. "Mengapa aku tidak pernah mencoba mendengarkan penjelasan Anissa dengan lebih baik? Aku sudah terlalu cepat menilai tanpa memahami sepenuhnya." Suatu pagi, Bu Rina memutuskan untuk mengunjungi Anissa. Langkahnya terasa berat, penuh rasa malu dan penyesalan. Ia membawa sebuket bunga sebagai tanda permintaan maaf, berharap Anissa mau menerima permohonan maafnya. Ketika Bu Rina sampai di depan rumah Anissa, ia melihat wanita itu sedang menyuapi Bima, suaminya yang masih dalam keadaan koma. Anissa mengangkat kepala dan tersenyum. Meski senyumnya itu tampak sedikit lelah. "Anissa," kata Bu Rina dengan suara gemetar, "saya datang untuk meminta maaf. Saya telah salah menilai kamu. Kami semua salah. Saya terlalu cepat menuduhmu. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Anissa menatap Bu Rina sejenak. Di wajahnya, terlukis keletihan, tetapi juga kedamaian. "Bu Rina, saya sudah memaafkan semuanya. Saya tahu kalian semua khawatir, dan saya paham. Hanya saja, saya berharap kalian bisa lebih berhati-hati dalam menghakimi orang," jawab Anissa dengan lembut. Bu Rina meneteskan air mata. "Saya menyesal, Anissa. Kami semua menyesal. Kami menganggap kamu hanya seorang wanita yang tak sabar dan berbohong. Kami tidak melihat pengorbananmu yang luar biasa." Anissa hanya mengangguk. "Saya hanya ingin hidup tenang. Saya tidak meminta pujian,
Hanya kejujuran dan kepercayaan, Burina akhirnya menundukkan kepalanya, merasa sangat malu. Saya janji, saya tidak akan lagi menghakimi orang tanpa mengetahui cerita mereka dengan jelas, kata Burina. Dengan penuh penyesalan hari itu, Burina kembali ke rumahnya dengan hati yang penuh penyesalan dan bertekad untuk berubah. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan betapa salahnya ia menganggap Anissa hanya berdasarkan gosip dan persepsi sepihak. Namun, penyesalan tidak hanya dirasakan oleh Burina saja. Pak Rahmat, tetangga lainnya yang juga sering menyebarkan gosip dan berkomentar pedas tentang Anissa, merasakan hal yang sama. Di suatu pagi, ia mendatangi rumah Anissa dengan hati penuh rasa malu. Anissa, aku juga minta maaf. Kami salah. Aku tidak seharusnya ikut-ikutan menuduhmu, kata Pak Rahmat dengan suara berat. Anissa mengangguk, menerima permintaan maaf itu dengan sikap yang bijaksana. Pak Rahmat, semua orang bisa salah. Yang penting sekarang, kita saling memaafkan dan tidak mengulanginya lagi. Pak Rahmat duduk sejenak, memandangi Anissa yang dengan sabar dan bijaksana menerima permohonan maafnya. Saya sudah tahu, Anissa. Selama ini saya kira kamu hanya seorang wanita yang terburu-buru, yang tak peduli dengan orang lain. Ternyata kamu jauh lebih kuat dan lebih setia daripada yang kami kira. Anissa tersenyum tipis. Setiap orang punya cara sendiri dalam menghadapi cobaan, Pak Rahmat. Saya hanya berusaha tetap menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Para tetangga yang pernah meragukan Anissa akhirnya mulai menyadari betapa salahnya mereka. Mereka datang silih berganti, satu persatu, dengan permohonan maaf yang tulus. Beberapa dari mereka bahkan menyumbang sedikit uang dan bahan makanan untuk membantu keluarga Anissa. Sebagai tanda penyesalan dan permintaan maaf mereka, meskipun Anissa sudah memaafkan mereka, ia tak bisa memungkiri bahwa luka yang ditinggalkan oleh tuduhan-tuduhan mereka masih terasa dalam hatinya. Namun, ia memilih untuk tidak membawa beban itu lebih lama. Baginya, kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan adalah hal yang lebih penting daripada segala penilaian orang lain. Hari demi hari, keadaan perlahan membaik. Suami Anissa, Bima, meskipun masih dalam kondisi koma, perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Anissa kembali fokus pada keluarga kecilnya, mengasuh Bima dan menantikan kelahiran anaknya. Tetangga-tetangga yang dahulu menghakimi Anissa kini saling berbicara dengan penuh penghormatan. Mereka menyadari bahwa kadang-kadang, kita terlalu cepat menilai dan terlalu lambat untuk memahami. Kejadian ini memberi mereka pelajaran berharga tentang pentingnya tidak cepat menghakimi dan belajar untuk lebih empati kepada orang lain. Sementara itu, Anissa melanjutkan perjalanannya dengan penuh keteguhan. Ia tak hanya berhasil membuktikan kebenaran, tetapi juga menunjukkan kepada semua orang di sekitarnya bahwa cinta sejati, kesetiaan, dan kesabaran selalu membawa kedamaian yang lebih besar daripada segala kebencian dan prasangka. Hari-hari berlalu dengan penuh harapan baru bagi Anissa. Kehamilannya yang semakin besar tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membawa ketenangan setelah sekian lama dihantui oleh keraguan dan hujatan. Meski masih ada bekas luka emosional dari tuduhan yang pernah ia terima, Anissa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu itu menghalangi kebahagiaannya. Kini, ia lebih fokus pada masa depan, pada kehidupan yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Bima, meskipun masih dalam kondisi koma, kini menunjukkan beberapa tanda-tanda pemulihan. Sesekali, ia menggerakkan jari tangan atau mengerutkan kening, seolah ada tanda bahwa ia masih mendengar suara-suara di sekitarnya. Anissa percaya bahwa suaminya, meskipun tak sadar, masih merasakan kasih sayangnya. Setiap kali ia berbicara padanya, meskipun hanya suara lembut, Anissa merasa Bima sedang berjuang untuk kembali ke pelukannya. Pagi itu, Anissa duduk di samping Bima sambil menyuapi makanan cair yang sudah dipersiapkan dengan hati-hati. Matanya yang lelah namun penuh harapan menatap suaminya yang terbaring tak bergerak. Bima, aku tahu kamu di sini, di dalam dirimu. Aku percaya kamu bisa bangun. Anak kita juga percaya padamu. Tetesan air mata Anissa jatuh perlahan. Namun ia tidak menangis dengan penuh kesedihan. Ini adalah air mata harapan. Setiap hari, ia merasa semakin dekat dengan hari ketika Bima akan membuka matanya dan kembali ke pelukan keluarga mereka. Meski banyak yang mendukungnya, Anissa tetap merasa sedikit ragu. Ketika ia melangkah keluar rumah, ia sering melihat tatapan kosong dari beberapa tetangga yang masih mengingat masa lalu dan tidak bisa sepenuhnya melepaskan prasangka mereka. Namun, Anissa sudah memaafkan mereka semua, dan ia tahu bahwa satu-satunya yang bisa mengubah pandangan orang-orang adalah dengan memberikan contoh nyata tentang kekuatan cinta dan kesetiaan. Anissa, kamu hebat, kata Burina suatu pagi, saat ia datang membawa bahan makanan untuk Anissa. Kami semua sangat menyesal,
Tapi saya ingin kamu tahu bahwa kami semua mendukungmu sekarang. Semoga Bima cepat sembuh. Anissa tersenyum. Terima kasih, Bu Rina. Doa kalian sangat berarti bagi kami. Saya hanya berharap Bima bisa kembali bersama kami. Untuk anak ini tentu saja. Harapan itu bukan sekadar harapan kosong. Anissa tahu bahwa keajaiban bisa terjadi, dan ia yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan terbaik. Setiap hari ia berbicara dengan Bima, memberitahunya tentang perubahan di sekitar mereka, tentang tetangga yang akhirnya menyadari betapa besar pengorbanannya, dan tentang anak yang akan segera lahir ke dunia. Anissa mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap kuat. Ia tahu bahwa banyak rintangan yang harus dihadapi, dan meskipun terkadang ada keraguan, ia tidak akan pernah menyerah. Ia selalu berpegang pada janjinya untuk tetap setia pada Bima, meski dalam keadaan apapun. Di satu malam yang hening, ketika Anissa sedang duduk di samping Bima, tiba-tiba ia merasakan sebuah kehangatan yang aneh di tangan suaminya. Tangan Bima bergerak perlahan, menggenggam jari Anissa. Jantung Anissa berdebar kencang. Ia menatap Bima dengan penuh harapan. Bima, kamu mendengarku. Anissa berbisik dengan suara gemetar. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Bima membuka matanya. Perlahan, ia menatap wajah Anissa dengan tatapan kosong yang perlahan mulai menunjukkan kesadaran. Anissa hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bima, kamu bangun. Serunya dengan air mata kebahagiaan. Bima mengerjapkan matanya beberapa kali, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini tampak lemah. Namun ada secercah kehidupan yang mulai kembali. Anissa menggenggam tangannya lebih erat. Aku di sini, Bima. Aku dan anak kita sudah menunggu kamu. Bima mengeluarkan suara pelan, meski suaranya hampir tak terdengar. Anissa. Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Namun kata itu sudah cukup untuk membuat Anissa merasa seperti seluruh dunia telah kembali ke pelukannya. Perasaan harapan baru itu tidak hanya dirasakan oleh Anissa, tetapi juga oleh seluruh desa. Berita tentang Bima yang akhirnya membuka mata setelah 3 tahun menyebar dengan cepat. Warga desa yang dulu meragukan Anissa kini merasa takjub dan terharu. Mereka datang satu persatu untuk memberikan dukungan, membawa doa dan harapan. Kami semua salah, Anissa, kata Pak Rahmat dengan mata berkaca-kaca. Kami tidak tahu seberapa besar perjuanganmu. Terima kasih karena telah mengajarkan kami arti dari kesetiaan yang sesungguhnya. Anissa hanya tersenyum. Yang penting adalah sekarang. Kami masih punya banyak waktu bersama untuk belajar dan saling mendukung. Bima perlahan mulai pulih. Meski butuh waktu lama untuknya sepenuhnya sembuh, perjalanannya menuju kesembuhan dimulai. Setiap hari, Anissa merawatnya dengan penuh cinta. Ia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada melihat Bima bangkit kembali, meskipun perlahan. Mereka berdua telah melalui masa-masa yang sangat sulit, namun harapan baru kini membawa mereka kembali ke arah yang lebih baik.